selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Kalau yang oke untuk nyalain video silahkan ya. Ini workshop-nya lumayan terbuka, kita open aja. Sebelum mulai, uh, saya mau membacakan tata tertib kelas dan intro Mbak Lisis. Ini ada Mbak Lisis di sini. Terima kasih sudah join webinar kelas ke-10. Kelas ini akan sedikit seperti hybrid gitu ya, workshop dan ada presentasi dari Mbak Lisis juga. Selanjutnya aku akan introduce profil narasumber Mbak Lisis. Lisis Strata Lusandiana bekerja sebagai Direktur Eksekutif IVA, Indonesian Visual Art Archive, sejak tahun 2018. Mulai keterlibatannya di IVA sebagai kepala program pada 2016. Sebelumnya ia terlibat dalam Biennale Jogja tahun 2015 sebagai peneliti dan asisten kurator. Di tahun 2017 ia menjadi koordinator Biennale Forum. Pada 2020 hingga 2021, Mbak Lisis menjadi Direktur Ephemera, sebuah platform yang mengupayakan eksplorasi di seputar estetika sehari-hari, pengarsipan dekolonial, dan relasi seni dengan demokrasi. Bersama Rifda Amalia, Mbak Lisis menulis tentang Trijoto Abdullah yang terbit dalam buku elektronik Pusaka Seni Patung. Terima kasih Mbak Lisis. Terima kasih banyak Kak Bianca. Terima kasih banyak Bu Surya dan teman-teman yang sudah menyiapkan forum ini, diskusi ini, dan teman-teman yang bergabung ya dan sudah sharing rancangan programnya. Yang kupikir itu sangat penting, program-program itu datang dari teman-teman dan itu sangat dekat dengan konteks atau lokalitas teman-teman itu sendiri. Dan aku tuh percaya kalau archiving yang efektif itu memang dilakukan dari orang yang terdekat. Jadi aku senang banget teman-teman ngundang aku atau ngajak ngobrolin archiving di workshop si Rising Kuskus Gallery ini. Awalnya aku ditelepon sama Pak Harsono kan yang teman-teman ini nih pengen ngobrolin archiving. Oh ayo aja sih Pak, apalagi teman-teman sedang memproses untuk mendesain kegiatan yang entah itu berupa archiving secara digital, kemudian pameran, entah itu mengarsipkan seni, atau membuat proyek seni yang isinya adalah tidak jauh dari the art of archiving, atau seni mengarsipkan. Pikir itu yang sedang ada di rencana teman-teman yang sedang digodok, yang sedang dielaborasi oleh teman-teman, yang sedang dibikin perencanaannya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan tadi juga sudah mulai diungkapkan. Juga cara baca teman-teman atas situasi sekitarnya, yang itu kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan. Ada yang memang kebanyakan pameran seni kontemporer, tapi ada juga yang sifatnya lebih ke program pendampingan atau program fasilitasi, jadi yang tidak hanya berfokus pada output yang berupa pameran, tapi berupa program yang prosesual, jadi ada pendampingan, ada serangkaian program yang sifatnya mendampingi seniman atau partisipan dari mana Selasar Art tadi Selasar Lampung kayaknya ya, dari Moka Dewi yang ingin mendorong riset artistik agar bisa memunculkan karya-karya yang kritis. Jadi fokusnya tidak hanya bagaimana menampilkan, bagaimana mendisplay, tapi juga ada pendampingan seniman. Jadi program yang on the way dengan output itu sama pentingnya. Selain itu, terima kasih juga untuk teman-teman karena dari rancangan-rancangan ini aku juga sekaligus belajar gitu. Misalnya dari yang belakangan itu juga sangat menarik ya. Dari Kak Teizat ya, betul aku. Kak Teizat Ambon Maluku misalnya, trayek Poka Galala,
Dan ini trayek yang sudah tidak dihidupkan lagi. Jadi bagaimana membuat karya seni dari ketiadaan. Pikir itu asik juga ya. Itu aku pikir juga bisa kita sebut sebagai laku archiving karena trayek ini pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada. Bagaimana kita merekonstruksi atau bagaimana apa ingatan yang tersisa, apa jejak-jejak dari trayek itu, dan apa yang hilang, apa yang tertinggal. Kayaknya urusan archiving itu juga urusan itu, untuk melihat kembali apa yang masih tersisa, apa yang hilang. Lalu mengapa itu kita persoalkan, misalnya gitu. Nah, secara umum sih kalau ku catat, memang teman-teman secara umum ingin lebih jauh mempelajari apa itu archives, bagaimana itu mengarsipkan. Mulai dari mana? Mulai dari mananya, bagaimana kemudian mengorganize archives. Bagaimana mengorganize, bagaimana melakukan presentasi archives. Jadi di pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih yang bisa kita petakan bareng. Walaupun secara umum kita juga penasaran nih, bagaimana sih mengarsipkan yang paling. Kalau mungkin pertanyaan dari yang terakhir adalah bagaimana cara mengarsipkan yang baik. Gitu. Pertanyaannya bisa kita lebih pertajam. Barangkali baik atau buruk itu lebih ke judgement moral. Tapi kalau yang bisa jadi lebih tepat di situasi kita tuh bagaimana sih cara mengarsipkan yang paling kontekstual atau yang paling dekat dengan kebutuhan kita. Karena kita pun di sini kan ekosistem kita ini bisa dikatakan ekosistem seni. Yang tentu saja cara archiving kita berbeda dengan apa yang disebut sebagai instansi-instansi formal atau pemerintah. Tapi bolehlah, kupikir penting juga untuk tahu logiknya, untuk tahu landasan archive science itu apa, supaya kita juga bisa bareng-bareng dengan percaya diri ini menyebut apa yang kita lakukan itu juga bagian dari archiving. Tapi sebelum kita masuk ke pengarsipan yang sifatnya lebih artistik, pengarsipan yang berbasis komunitas, pengarsipan berbasis warga, seperti yang tadi juga ditanyakan oleh Kak Armin Septian di Pulau Timur, yang ini kalau mencari tahu atau mencari data dari arsip formal pemerintah, kita sangat terbatas. Ke Andri, ke Jakarta yang aksesibilitasnya tidak semudah itu pun masih berbayar, itu pun terbatas. Ketika ngomongin Andri, arsip nasional, barangkali tidak banyak yang menyinggung Pulau Timur. Jadi memang banyak batasan-batasan atau banyak kelangkaan yang kita hadapi itu. Memang di satu sisi adalah ada kelangkaan data, dan walaupun di sisi lain ketika membicarakan ekosistem digital kita menjumpai ledakan atau eksplosi data juga ya, tapi itu soal lain. Oke, mungkin bisa sambil di slide-nya bisa mulai kita dari slide pertamanya akhir. Terima kasih. Oke, Kak Dila, terima kasih sudah membantu. Nah, kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk membahas archiving ini dari semesta yang terdekat. Dari presentasi teman-teman tadi, dari sharing teman-teman tadi, banyak yang menyebut contemporary art. Muncul juga kegelisahan-kegelisahan bahwa kok Kak Putu ya,
Pak Putu memunculkan kegelisahannya bahwa katanya kita hidup di era contemporary art, tetapi kenapa kategori yang hidup di antara kita itu masih sangat kaku, seolah ada praktek seni tradisi yang itu terpisah dan tersekat dari praktek seni kontemporer. Bukankah contemporary art sudah bisa mencakup semuanya? Ketika kita membicarakan contemporary art itu artinya yang seni tradisi, yang seni modern itu berjalan bersamaan. Nah, aku ngajak teman-teman untuk membahas itu mulai dari itu tadi. Maaf. Mulai dari itu tadi. Mulai dari semesta kita yang terdekat. Semesta seni kontemporer yang dekat dengan hal-hal yang cair, dekat dengan praktek-praktek eksperimental, dekat dengan metode yang multidisiplin, terbiasa dengan saling pinjam metode, dan bahkan berani untuk sedikit freestyle. Nah, di selanjutnya ini, sebelum kita mengeksplorasi bagaimana keseruan freestyle itu, atau bagaimana praktek artistik itu sangat mewadahi proses eksplorasi gagasan dan pengetahuan, kita akan setidaknya di sini mengenali bahwa archiving itu ada sangat beragam sehingga aku dengan PD-nya bilang gini aja, teman-teman nggak usah takut atau pede aja untuk memulai dari mana teman-teman itu bisa. Tapi untuk meyakinkan kepercayaan diri kita, barangkali kita juga melihat ya bagaimana yang formal itu logiknya. Nah, di sini mungkin next di slide yang kedua, di sini ada setidaknya 2 wajah pengarsipan yang perlu kita kenali. Science of Archives dan The Art of Archiving. Pengarsipan sendiri, atau kalau teman-teman mahasiswa arsip itu lebih nyebutnya sebagai kearsipan. Memang ini archiving ini memang ada ilmunya. Nah, ketika kita tempatkan sebagai Science of Archives, itu ketika kita dekatkan ke praktek kita, itu lebih dekat dengan praktek-praktek yang sifatnya membuat data itu sangat rapi, terorganisir dengan baik, tertata dengan baik, sehingga mudah untuk ditemukan kembali atau mudah untuk dibagikan dan diakses oleh banyak teman-teman, tidak hanya kita saat ini, tapi teman-teman di masa mendatang. Itu satu wajahnya. Wajah yang lainnya adalah bahwa archiving ini juga praktek eksplorasi pengetahuan yang hadir dari berbagai macam dinamika dan kekacauan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dinamika dan kekacauan? Berbagai macam pula. Karena di Indonesia ini situasinya satu sama lain sangat beda. Kita membicarakan beberapa provinsi di Jawa aja, situasi pengelolaan arsip dan museumnya juga sangat lain ya. Dengan nomenklatur yang ganti-ganti dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, itu juga salah satunya mempengaruhi bagaimana ingatan kolektif itu dipelihara atau ingatan kolektif itu dikelola oleh negara. Di slide selanjutnya, sebagai pengetahuan, archive science ini juga disebut sebagai study of information, process bound information, informasi yang tidak bisa terlepas dari prosesnya. Nah, pada dasarnya diawali dari pemahaman bahwa masyarakat, manusia, dan pengorganisasiannya memunculkan serta menggunakan records in the course of conducting business and related to each other. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan orang lain, satu organisasi dengan organisasi lain, satu komunitas dengan komunitas lain,
itu menciptakan records atau rekaman sebelum menjadi arsip yang itu dimunculkan dari relasi tersebut, dari komunikasi tersebut yang pada akhirnya juga nanti dibutuhkan untuk mengelola komunikasi lanjutannya. Jadi ketika tadi ada pertanyaan, bagaimana menjalin kerjasama tadi ya, yang Ambon setengah kilo, bagaimana menjalin kerjasama? Apakah ada batasannya? Sebelum membicarakan tentang kerjasama antar instansi untuk saling minjam arsip, dalam tubuh arsip itu sendiri memang terdapat kerjasama karena lahirnya arsip karena ada interrelasi antar manusia ataupun antar organisasi. Nah, kita tadi menggunakan kata record atau kalau dalam bahasa Indonesia rekaman. Ini kalau Google Translate menerjemahkannya juga arsip, jadi membingungkan. Tapi kita lebih memilih padanan bahwa record adalah rekaman. Rekaman ini menghubungkan, yang menyediakan evidence karena peristiwa-peristiwa yang muncul. Nah, records inilah yang kemudian disistematisasi, dikelola, yang kemudian menjadi arsip. Arsip itu lahir untuk keberlanjutan. Jadi ketika kita membicarakan bukan problem generasional, tapi ketika kita membicarakan seperti tadi proyek seni anak-anak tadi yang menggelisahkan bagaimana masa depan kita dibentuk bersama-sama, bagaimana kita mewariskan pengetahuan, ini juga yang diresahkan oleh kerja-kerja pengarsipan. Selanjutnya, nah, sebagai bahan dasar arsip nih, sebelum menjadi arsip. Jadi ketika kita membicarakan pengarsipan atau archives, itu adalah sistem. Lalu records ini adalah bahan dasarnya atau rekaman ini. Archiving objeknya adalah rekaman. Rekaman tidak sama dengan arsip. Arsip terdiri dari serangkaian rekaman. Sementara tidak semua rekaman memiliki value untuk dijaga atau di-preserve. Nah, rekaman berisi data atau informasi yang memiliki konten, konteks, dan struktur. Rekaman digunakan sebagai perpanjangan tangan dari ingatan manusia, serta berperan menunjukkan akuntabilitas. Apa yang kita maksud dengan konten? Ya, bisa berupa teks, data, simbol, angka, gambar, suara, grafik, dan informasi-informasi lain yang membentuk substansi records. Apa struktur? Struktur merupakan sistem yang membuat pemisahan antara suatu kelompok data atau informasi dengan kelompok yang lainnya. Jadi dalam archiving itu pasti ada kategorisasi. Disitulah yang kita sebut dengan struktur. Lalu apa yang dimaksud dengan konteks di sini? Konteks itu mencakup informasi di sekitar, mencakup tanggal, lokasi, catatan pembuatan, dan kaitannya dengan rekaman-rekaman lain. Bagaimana data atau informasi A terhubung dengan informasi-informasi lainnya. Sehingga ini sudah menjadi satu kesatuan sistem. Itulah yang disebut archiving. Jadi ketika teman-teman sudah mengumpulkan, kemudian membuat, mencatat konteksnya, lalu mencatat keterhubungannya dengan data dan informasi lain, kupikir itu adalah tahap sederhana dari archiving yang sudah dipraktekkan teman-teman. Dan aku yakin teman-teman sudah melakukan itu. Selanjutnya, nah singkatnya gini, kita di IFA, aku juga di IFA itu belajar secara otodidak bagaimana mengarsipkan. Nah, dari bacaan-bacaan yang bisa kita akses, salah satunya dari Bu Mona Lohanda, ini arsiparis sudah almarhum, arsiparis sangat senior yang sudah bekerja puluhan tahun di ANRI, sejarawan juga dan kurator arsip, yang menulis buku Membaca Sumber Menulis Sejarah, yang menempatkan arsip sebagai sumber dalam penulisan sejarah, sumber dalam produksi pengetahuan. Di situ Bu Mona memudahkan pemahaman saya
atas arsip, bahwa arsip menyimpan sejumlah nilai. Di antaranya adalah informational value dan evidence value. Arsip juga disebut sebagai sumber primer, karena arsip diciptakan sejaman atau bersamaan dengan kejadian ketika peristiwa atau fenomena muncul di masyarakat. Nah, aku pikir kita juga perlu menggarisbawahi kata sejaman. Jadi yang disebut arsip itu muncul ketika peristiwa juga sedang berlangsung. Slide selanjutnya. Nah, ini kita sudah masuk ke keragaman archiving ya, prakteknya, ilmu dan prakteknya. Ketika di slide sebelumnya tadi kita berusaha memahami bagaimana sih logik archive formal itu. Misal yang dipraktekkan oleh lembaga negara, lembaga formal negara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten, itu logiknya gimana sih? Kurang lebih seperti yang beberapa slide tadi itu logiknya. Pengumpulan, kemudian pengorganisasian, yang itu disebut sebagai positivist life cycle kalau dalam ilmu kearsipan. Walaupun hari ini tidak hanya praktek yang beragam, tapi juga secara teoritis sudah ada keragaman teori archive. Sudah ada pendekatan cultural studies yang mengakomodasi bahwa archiving itu juga bisa dilakukan dan diteorisasi dengan pendekatan yang lebih postmodern. Yang kita kenal di sekitar kita itu ada archiving community. Ini posisinya di antara pengarsipan formal dan pengarsipan yang dilakukan sebagai bagian dari perjuangan perebutan identitas. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan mengarsipkan komunitas adat, istilah-istilah dari masyarakat adat se-Indonesia, se-Nusantara, serta sistem kebudayaannya, sistem pemahamannya, dan cara hidupnya itu diarsipkan dengan sangat baik oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Yang itu dilakukan, itu tepat sekali untuk menjadi contoh dari archiving community. Karena yang dilakukan adalah in between, jadi dia di tengah-tengah yang mempraktekkan ilmu pengarsipan modern. Tapi itu juga dilakukan untuk atau sebagai bagian dari perjuangan untuk membangun identitasnya dan memperjuangkan, karena aman kan perjuangan identitas masyarakat adat. Nah, archiving ini juga salah satu senjatanya. Selain aman, ada juga Queer Indonesia Archives, pengarsipan sebagai bagian dari perebutan identitas juga dari teman-teman komunitas queer dan simpatisannya. Menarik sekali kalau kita mencari contoh-contoh atau ngobrol dengan teman-teman yang di archiving community ini. Lalu personal archives. Personal archives memang sesederhana pengarsipan dari rumah. Pengarsipan yang kita lakukan dengan ini, yang beda adalah, atau yang perlu kita ingat bareng adalah bahwa sejarah itu tidak hanya ditentukan oleh narasi-narasi yang besar, tapi juga sejarah itu disusun dari narasi-narasi dan fragmen-fragmen kecil yang muncul dari individu dan keluarga. Belum, Kak? Masih ada satu kategori lagi. Nah, ada archiving community, ada personal archives, ada community archive. Mirip nih sama archiving community. Community archives itu lebih ke pengarsipan yang dilakukan oleh komunitas, bekerja sama dengan local government, individu, kemudian keluarga, korporasi, dan organisasi. Itu hampir mirip sih community archives dengan archiving community. Cuman bedanya yang satu memang sangat terkait dengan perjuangan identitas,
Yang satunya lebih ke pengarsipan di tingkat lokal, pengarsipan untuk tujuan-tujuan yang community based. Nah, kira-kira itulah ragam praktek serta teori pengarsipan yang bisa kita kenali atau yang kayaknya dekat nih dengan praktek-praktek kita, praktek teman-teman ini juga. Yang kalau mencari sebutannya gitu, nantinya teman-teman mau belajar lebih lanjut praktek pengarsipan ini bisa searching dengan kata kunci ini, karena jenisnya kira-kira kita ada di wilayah ini. Ruang bermain dan ruang belajar kita kayaknya ada di wilayah ini. Archiving community, community archives, dan personal archives. Karena kita bukan bagian dari pemerintah, kita bukan institusi formal yang besar, jadi kayaknya ruang bermain kita lebih dekat ke situ. Nah, contoh yang sudah kami alami, kami lakukan, kami praktekkan, itu yang dilakukan bersama dengan IFAA. Di slide selanjutnya, yang dilakukan oleh IFAA, slide selanjutnya, ini sesederhana, jadi dari ilmu kearsipan yang coba kita pelajari sambil jalan, sambil praktek, itu sederhananya bisa kita saripatinya adalah demikian, bahwa yang kita lakukan itu mencari, merekam, menerima donasi arsip, record, menerima donasi record, kemudian mengelola penyimpanannya, dan membuka aksesnya. Itu dilakukan bersamaan. Itu nanti kalau kita breakdown lagi, item pekerjaannya masih lebih banyak lagi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kurang lebih alur kerjanya adalah demikian. Walaupun dalam kerja-kerja harian itu tentu saja tidak serapi ini. Simpang siurnya seperti ini. Kalau di harian ya, karena terjadi harian dari waktu ke waktu, dilakukan oleh tim, dan secara simultan satu orang mengerjakan beberapa hal misalnya. Pada awal IFAA memulai pengarsipan, kita juga tidak sesistematis ini. Semuanya dibangun dari kebutuhan. Ada kebutuhan, ada keinginan, lalu mulailah dari just do. Jadi mulai aja dulu lah. Nanti perbaikan dilakukan aja sambil jalan. Berpraktek selama kurang lebih 25 tahun, sambil jalan kita perbaiki pelan-pelan bagaimana itu archiving yang dalam tanda kutip baik. Baik yang kita maksud adalah dia bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya karena sistemnya mudah dipahami, mudah diakses, datanya mudah diakses, cara kerjanya dan alur kerjanya juga jelas, dan mudah diartikulasikan dengan bahasa sehari-hari kita. Nah, dari proses yang lumayan cukup trial error lah, ada ketidakkonsistenan sambil jalan, kemudian kita coba sistematisasikan praktek yang kita jalani ini, kayaknya tahapannya seperti ini. Ada tahapan dari mana kita mendapatkan records-nya, itu kita list dari mana kita mendapatkannya dan mengapa. Kemudian setelah kita mendapatkan records-nya, kita mulai identifikasi atau sortir awal. Sortir awal ini kalau di IFAA, ini juga sangat tergantung situasi infrastruktur, situasi SDM dari teman-teman ya. Kalau yang dilakukan di IFAA, identifikasi atau sortir awal itu terkait dengan ruang penyimpanan. Jadi terkait dengan ruang penyimpanan serta divisi kerja. Karena di divisi kerja IFAA ada archives dan library, jadi kita pisah kedua. Semisal rekaman video, audio, lalu artis monograf, foto-foto karya, foto-foto pameran, itu masuk ke divisi arsip, atau kalau di ANRI depo sebutnya. Kalau kita masuk ke divisi arsip, tapi buku, booklet, buku program, katalog itu masuk ke library. Misalnya itu ya.
Lalu ini juga audio, video yang sudah digital born itu lebih mudah ini juga lebih mudah dikategorikan. Tapi bagaimana kalau ada yang analog, itu ditempatkan di mana dulu? Jadi tergantung penyimpanan awal, karena itu nanti dicatat, kemudian disimpan di tempat di mana ia tercatat. Selanjutnya ada preservasi. Masih yang tadi di slide pertama itu tahapannya. Di preservasi ini kita punya beberapa pilihan nih. Sudah sekitar 10 tahunan ya, kita dekat dengan metode digitalisasi yang cukup lumayan strategis, bisa dikatakan relatif lebih murah karena tidak membutuhkan ruangan yang banyak ketika kita menyimpan data. Bahkan beberapa komunitas seperti Queer Indonesia Archives itu juga melakukan digitalisasi arsip dan kantornya di laptop. Jadi nggak perlu ruang arsip fisik. Selain itu, karena kita juga menyimpan arsip fisik, jadi perawatan arsip fisiknya itu tetap harus dikelola. Kemudian perawatan digital itu juga dilakukan sambil jalan. Nah, setelah itu ada proses description and arrangement, di mana informasi terkait dengan records itu sebisa mungkin dicantumkan agar tidak lupa. Di hari yang terdekat kita mendapatkan arsipnya, semisal arsip atau data di IFA itu kita punya beberapa seniman atau keluarga seniman yang menyumbangkan arsipnya atau mendonasikan arsipnya ke IFA. Nah, description and arrangement yang kita maksud di sini adalah membubuhkan informasi dari records. Informasinya adalah informasi substansi sekaligus informasi administratif. Bagaimana arsip itu, status dari arsip itu. Semisal arsip itu milik keluarga, kita catat aksesibilitasnya. Karena itu masih milik keluarga, kita menyimpan kopiannya. Status administratifnya harus kita catat. Semisal harus diakses atau mau diakses oleh publik. Apakah boleh diakses secara umum, atau boleh diakses dengan izin, atau tidak boleh diakses. Itu ada juga. Kemudian dari description and arrangement, kita masuk ke akses dan aktivasi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan siapa ya tadi, yang menanyakan bagaimana pengelolaan arsip dan presentasinya. Kupikir teman-teman sudah sangat kreatif ketika mendesain suatu program atau events atau peristiwa yang tadi sudah di-share-kan. Ada yang pameran, ada yang pameran online, lalu ada yang berbentuk program mungkin tour. Jadi akses dan aktivasinya ini juga bisa kita katakan ini masuk ke wilayah yang bisa sangat artistik. Kita juga bisa tempatkan kadang bahwa pameran arsip itu salah satunya adalah merupakan cara mengaktifasi arsip. Beberapa tahun belakangan kalau di Jogja, beberapa museum yang dimiliki pemerintah itu sudah cukup kreatif ya dengan mengeluarkan koleksi-koleksi temporernya. Jadi pameran curated exhibition gitu, tematik yang mengeluarkan koleksi-koleksi yang dimiliki walaupun secara temporer. Pikir itu menarik. Itu langkah yang cukup menarik, mengingat bahwa biasanya museum tidak sekreatif itu yang dimiliki oleh pemerintah. Dan untuk mendekatkan koleksi museum kita ke publik itu juga penting ya, karena banyak yang nggak tahu juga kita punya kekayaan apa saja di museum-museum terdekat kita. Jadi kurang lebih itu sih, ketika kita membicarakan bagaimana pengelolaan arsip itu. Nah, pada prakteknya memang perlu disesuaikan dengan sumber daya yang ada di teman-teman, yang ada di tempat teman-teman tinggal dan bekerja. Disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kupikir
infrastruktur itu biarlah menjadi problem kesekian. Karena daripada kita tidak mulai-mulai, dan karena infrastruktur itu kadang sangat mahal ya, dan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Atau walaupun di sisi lain itu memang hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas, misalnya fasilitas pengarsipan seni yang layak, itu sebenarnya bagian dari hak kita. Tapi kadang daripada nggak mulai-mulai kita protes-protes, ya walaupun penting juga sih protes-protes. Oke. Selanjutnya, ini sih kurang lebih sudah kuringkas dari slide sebelumnya tadi ya. Jadi bisa kita mulai dari bagaimana sih kita mendapatkan record atau koleksi kita. Teman-teman pasti bisa menjawabnya dari praktek sendiri, dari teman-teman dan komunitas terdekat, atau dari keluarga seniman yang bisa kita yakinkan karena ini untuk kepentingan pengetahuan. Jadi menjalin kerjasama atau negosiasi itu adalah salah satu juga skill dalam mata ini. Selanjutnya, nah ini proses pengelolaannya kurang lebih seperti ini. Ada yang dikatalogisasi, ada yang disimpan positif dan negatifnya, ada yang digital, terutama digital born archives. Itu sudah disimpan di harddisk. Kalau yang analog memang digitalisasi. Selanjutnya, ini cepat-cepat aja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu pencatatan, cara pencatatan ya. Kita menggunakan Google Drive memang. Google Drive induk yang dimulai dari logika itu tadi, urutan itu tadi, bagaimana arsip didapatkan. Jadi ada tabel penerimaan, kemudian tabel penyimpanan. Tabel penerimaan itu berisi data-data di mana records itu disimpan. Nah, pembagiannya lagi nanti tergantung dengan jenis penyimpanannya, semisal digital, semisal fisik, semisal digital di hard disk, kita juga punya katalog hard disk. Semisal itu fisik di ruang arsip, kita juga punya katalog di ruang fisik. Jadi ada inventarisasi yang berupa tabel-tabel. Itu jadi pekerjaan harian, tiap hari diisi, tiap hari diupdate, tiap hari dicek lagi, masih di situ atau sudah bergeser. Jadi ada katalog pencatatan induk yang itu punya anak banyak. Anaknya itu berupa tadi katalog arsip online. Online itu dibagi lagi. Ada yang hard disk, ada yang di mana, Kemudian yang arsip analog di ruang arsip itu di mana saja. Misalnya di lemari ABC, di box ABC itu ada keterangan. Dan menggunakan kode supaya lebih singkat penamaan. Juga ada strategi file naming biar file namingnya nggak kepanjangan dan nggak membuat hard disk kerja terlalu berat. Selanjutnya, oh ya ini ya ilustrasi foto-foto wajah bagaimana kita bekerja kurang lebihnya. Selanjutnya, nah setelah kita mengenal kurang lebih bagaimana ya kerja pengarsipan ini dalam konteks organisasian data atau membuat data itu serapi mungkin agar mudah ketika kita butuh dan mencari, atau kita mau share ke teman-teman, membuka aksesibilitas seluas-luasnya, tentu kita bikin sesuatu yang mudah ya. Nah, di sini aku ngajak teman-teman karena kita tadi sudah sedikit mengenal Science of Archives. Yang lanjutannya ada di bacaan yang udah aku share kemarin. Karena di Indonesia itu mewarisi ini Dutch Manuals dari sistem kolonial. Kalau teman-teman penasaran, itu juga dinamis dan kalau mau mengakses bacaan-bacaannya lebih lanjut ada di jurnal kearsipan yang dikeluarkan oleh Andri. Itu bisa kita download gratis. Oh iya, sudah dicatat juga ya, 24. ISAP G dan Internal Council of Archives, ya benar. Nah, setelah kita kurang lebih mengenal ya, mempelajari
pelan-pelan bagaimana itu science of archives, bahwa pengarsipan ini ada ilmunya. Kita menuju ke selain pengarsipan itu ada ilmunya, kayaknya kita juga akan tertarik untuk membahas pengarsipan itu juga ada seninya. Dan itu kayaknya juga sangat sesuai, sangat cocok dengan konteks teman-teman di tengah keragaman metode transfer pengetahuan, di mana kita belajar tidak hanya dari buku, kita belajar tidak hanya dari sekolah, kita juga belajar dari tetangga kita belajar juga dari orang-orang di sekitar, kita juga belajar tidak hanya dari teks verbal tertulis, tapi juga dari gestur, dari tindakan. Jadi kupikir di art archiving akan lebih memperluas apa itu definisi archive, bagaimana transfer pengetahuan itu tidak hanya muncul melalui tulisan. Selanjutnya, mengingat bahwa kita sangat dekat ya dengan kebudayaan yang nampak dan nggak nampak. Nah, ketika di archive online IFAA itu mencoba mempraktekkan pengorganisasian data, kita juga berusaha untuk menggali lagi sesungguhnya apa sih pengarsipan dan menanyakan kembali apa sih archiving dan apa sih kepentingannya. Kita sudah masuk ke ranah politics of archiving, di mana pengumpulan data, pengelolaan data, dan juga penyajiannya itu tidak bisa lepas, tidak bisa netral, tidak bisa bebas nilai. Nah, disitulah kita kemudian sangat dekat dengan praktek artistik. Lanjut, kupikir ini penting untuk tetap mengingat bahwa dalam tubuh archiving itu terdapat kontradiksi. Dan juga perlu kita mengingat bahwa kita tuh punya kultur atau kebiasaan dokumentasi kita yang perlu kita kenali lagi, atau kita self reminder aja, mengingatkan diri kita sendiri, atau lebih peka pada kayaknya tetangga kita atau orang-orang di sekitar saya, sekitar kita itu juga sudah melakukan archiving dengan caranya. Saya pikir itu juga penting untuk mempertajam sense itu lagi, agar kita tidak terjebak pada itu tadi, tuntutan akan museum yang megah dan sangat well managed, dan untuk mengingatkan kita bahwa kemegahan museum itu tidak berbanding lurus dengan kualitas kemanusiaan kita. Aku sangat percaya dengan itu sih. Jadi aku sih nggak minder kalau kita museumnya juga kadang terlihat remuk, kadang terlihat inferior dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena bisa jadi penyimpanan, pengawetan pengetahuan kita itu juga terjadi secara keseharian di praktek keseharian warga. Nah, ini terkait nih sama pengarsipan berbasis warga, community based archive, yang ditanyakan oleh Kak Armin dengan kegelisahannya yang sudah sangat spesifik ya, yang ingin mencari tahu apa saja sih pengaruh Jepang selain ditemukan di resistensi dan trauma. Yang kupikir itu adalah laku archiving itu adalah art project yang sekaligus mengarsipkan. Jadi mengarsipkan melalui art project yang sudah dirancang oleh Kak Armin ini. Nah, di situ kan yang akan dikumpulkan Kak Armin dan teman-teman tidak hanya data tertulis terkait dengan sejarah pengaruh Jepang di Pulau Timor, tapi juga ada tradisi lisan, cerita-cerita, ada kisah-kisah yang diceritakan oleh mungkin kakek nenek, ada mitos-mitos yang juga merupakan bagian dari tradisi lisan, yang itu juga bisa kita lihat sebagai bagian dari pengarsipan. Nah, di sini kita mengingatkan diri kita lagi bahwa kayaknya cara kita menurunkan pengetahuan tidak
sebatas mengandalkan teks dan buku. Selain itu, kayaknya kalau teks, kalau library itu gampang dihabisi ya. Biasanya suatu penaklukan wilayah itu dibarengi dengan penaklukan literaturnya. Jadi kalau mau menghancurkan salah satu kebudayaan itu hancurkan perpustakaannya. Karena perpustakaan dibom itu akan dengan mudah hancur seketika. Tapi kalau ingatan-ingatan yang ada di tubuh kita itu kadang punya sifat subversif, kadang punya sifat yang ngeyel dan nggak bisa dilepas dan nggak bisa diberangus sepenuhnya. Kupikir itu sih ya yang perlu kita ingatkan lagi ke diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah sudah terlahir sebagai arsiparis ketika kita menjadi bagian dari masyarakat. Tinggal mana tombol yang ingin kita aktifasi dan ingin kita tebalkan aktivasinya. Mana agensi yang kita ingin tebalkan lagi. Karena masing-masing subjek, kita sebagai subjek, aku yakin sih punya agensi yang tinggal diaktifkan aja tombolnya. Dan salah satunya dari teman-teman ini adalah melalui inisiasi kreatif. Baik itu pameran, baik itu pameran arsip, baik itu mendokumentasikan. Kupikir arahnya ke sana. Nah, kupikir dari rancangan teman-teman ini juga udah bisa kelihatan sih bahwa pengarsipan itu tidak melulu mengumpulkan hal-hal yang tekstual dan formal, tapi justru menggali apa yang ada di sekitar. Dan itu juga terkait dengan bagaimana cara teman-teman melihat situasi sosial yang terdekat dan ingin menumbuhkan apa dari situ. Dan kupikir ruang main itu yang sangat asik ya. Ruang bermain dan bekerja dan belajar yang sangat asik. Itu dulu mungkin ya teman-teman. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau slide selanjutnya kita punya apa ya? Oh, memang sudah selesai. Mungkin segitu dulu Kak Bianca. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisis. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman sudah join. Nggak kerasa 3 jam aja. Seru banget pembahasannya dan terima kasih Mbak Lisis untuk presentasinya, untuk advice-nya, dukungannya, semuanya mantap. Aku juga mau Terima kasih juga yang sudah sharing rencana dan proyek-proyeknya. Semoga aku bisa ngikuti ya nanti misalnya ada teman-teman yang dari Kupang dan Lampung dan dari beberapa konteks ini supaya kita saling mendukung gitu bahwa mengaktifasi arsip itu ada di berbagai macam cara dan aku tertarik banget untuk belajar lebih lanjut dari teman-teman. Semoga nanti mungkin aku ada minta kontak dari beberapa yang siapa tahu bisa pas jalan di sekitar mampir, siapa tahu. Terima kasih teman-teman. terima kasih. Semua.